Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab yang baru ya sekarang, yaitu kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi, kalian simak dulu ya gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, kalian lihat nih, ada seorang anak perempuan yang sedang menimba di sumur. Kira-kira pesawat sederhana apa ya yang ada di sana? Kemudian gambar yang kedua. Nah, di sini terlihat seorang anak sedang mendorong sesuatu ke atas truk. Kira-kira pesawat sederhana apakah ini? Dan yang ketiga, ini ada seorang anak yang akan mengangkat batu menggunakan kayu. Gimana ya? Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Baiklah, langsung saja kita langsung ke materi. Yang pertama kita bahas dulu tentang usaha. Dalam IPA, usaha atau kerja terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Rumusnya yaitu W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Ada satu lagi rumus usaha yang lain, yaitu usaha yang arahnya vertikal, yaitu dirumuskan W sama dengan M kali G kali H, di mana M itu adalah massa, satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram, dan H itu adalah perpindahan atau ketinggian, satuannya meter. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contohnya, Adit mendorong mobil dengan gaya 150 Newton seperti pada gambar ya, dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh Adit? Oke, kita bahas bersama ya. Nah, untuk menjawabnya seperti biasa harus ada diketahui, ditanya, kemudian baru dijawab. Diketahui, di sini di soal diketahui F sama dengan 150 Newton. Kemudian S itu adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah W. Nah, kita masukkan rumus W. W sama dengan, karena di sini diketahuinya F dan S, kita pakai rumus yang W sama dengan F kali S. F-nya 150, S-nya 2. Tinggal kita kalikan. Jadi W sama dengan 300, satuannya adalah Joule. Jadi Adit mendorong mobil itu dengan usaha 300 Joule. Kita masuk ke contoh berikutnya. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Nah, cara menjawabnya sama ya, harus ada diketahui, ditanya, baru dijawab. Diketahui dari soal massa adalah 2 kilo. Hanya adalah 3 meter dan gravitasi buminya adalah 10 Newton per kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah usaha itu adalah W. Nah, baru dijawab. Kita pakai rumus yang kedua ya, yaitu W sama dengan M kali G kali H. M-nya itu adalah 2, G-nya itu adalah 10, dan H-nya itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah 60. W satuannya adalah Joule. Jadi besar usaha adalah 60 Joule. Berikutnya kita bahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat sederhana yang dibuat manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Waktu SD kalian juga sudah pernah mempelajarinya. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya lebih detail. Jenis dari pesawat sederhana itu ada 3, yaitu tuas atau pengungkit, kemudian katrol, dan juga bidang miring. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda-beda ya. Namun ketiganya ini sama-sama memudahkan kerja manusia atau untuk menghasilkan keuntungan mekanik atau kita sebut dengan KM. Setiap pesawat sederhana memiliki rumus KM-nya masing-masing. Nah, kita bahas ya. Tuas itu memiliki 3 titik ya. Yang pertama ada titik kuasa, yaitu tempat melakukan usaha. Kemudian ada titik beban, tempat beban diletakkan. Kemudian ada titik tumpu.
Kemudian ada lengan kuasa, yaitu jarak kuasa ke titik tumpu, yaitu jarak dari A sampai C. Nah, ini disebut dengan LK. Kemudian lengan beban atau LB, ini jaraknya itu dari B ke C. Nah, ini namanya adalah titik beban, seperti yang dilihatkan pada gambar ya. Keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit yaitu Km sama dengan W per F, atau dirumuskan juga LK per LB sama dengan W per F. Nah, di sini temukan persamaan juga, LK kali F sama dengan W kali LB. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan gambar di samping. Hitung berat beban yang harus diangkat tuas serta hitung pula km-nya. Oke, kita mulai dari diketahui. Diketahui dari gambar, LK-nya itu adalah 5M, kemudian LB-nya itu adalah 2M, dan F-nya itu adalah 100M. Yang ditanyakan pertama itu adalah berat beban atau W. Kemudian yang kedua itu adalah KM. Kita jawab. Nah, kita tulis dulu ya rumusnya. KM itu sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, dari yang kita kotak tadi, kita bisa temukan rumus ya. W itu sama dengan LK per LB kali F. Kita masukkan angkanya. LK-nya adalah 5, LB-nya adalah 2, dan F-nya 100. Nah, 100 ini bisa kita coret ya dengan 2. Jadinya 5 kali 50. 5 kali 50 sama dengan 250. Jadi W sama dengan 250. W itu satuannya adalah Newton. Kemudian yang kedua, mencari KM. Nah, dari sini kita ambil satu rumus aja ya dari yang atas ini. Nah, di sini KM sama dengan LK per LB. Kita masukkan angkanya. Kalau mau menggunakan rumus satunya lagi, KM sama dengan W per F, itu juga bisa ya. Nah, di sini Ibu mau pakai yang LK per LB. Nah, kita masukkan angkanya. LK itu adalah 5, LB itu adalah 2. 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. Jadi, keuntungan mekanis di sini adalah 2,5. Begitu caranya ya. Mudah kan? Untuk jenisnya, tuas itu terbagi menjadi 3 jenis ya, yaitu tuas jenis 1, di mana titik tumpu itu yang berada di tengah, contohnya adalah gunting, kemudian ada pemotong kuku. Tuas jenis 2 itu yang ada di tengah adalah bebannya, contohnya adalah gerobak, kemudian ada pemecah kenari juga. Kemudian jenis yang ketiga itu yang di tengah adalah titik kuasanya. Contohnya adalah pinset dan stapler. Pesawat sederhana berikutnya adalah katrol. Katrol jenisnya ada 3. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian katrol bebas, dan yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol tetap KM-nya itu adalah 1 karena dia tetap itu berarti dia tidak pindah tempat. Kemudian ada katrol bebas. Katrol bebas itu bisa pindah tempat. KM-nya yaitu LK per LB 2/1. Jadi KM-nya itu adalah 2. LK itu adalah diameter katrol, LB itu adalah jari-jari katrol. Kemudian yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk kita lihat dari jumlah tali yang terikat dengan katrolnya. Jadi KM-nya itu adalah jumlah talinya. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, berapa gaya yang dibutuhkan Adis untuk mengangkat air seberat 50 Newton dengan menggunakan katrol seperti pada gambar? Nah, diketahui di situ W sama dengan 50 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah F, gayanya. Nah, kita lihat pada gambar, oh ternyata itu adalah katrol tetap. Katrol tetap berarti KM-nya adalah 1. Nah, kita jawab, masukkan rumus. F sama dengan W per KM. Nah, F sama dengan W-nya adalah 50. Kita tulis 50, KM-nya adalah 1. Nah, di sini tinggal kita bagi 50 dibagi 1. Jawabnya adalah 50. Jadi F itu adalah 50, satuannya Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan Adis adalah 50 Newton. Kemudian kita ke contoh yang kedua.
Berapakah gaya yang dibutuhkan oleh Pak Adit untuk mengangkat semen seberat 100 Newton jika menggunakan katrol seperti pada gambar? Kita lihat katrolnya ya. Nah, di situ katrolnya adalah katrol bebas. Kalau katrol bebas berarti km-nya adalah 2. Oke, kita jawab. Diketahui dulu, W sama dengan 100 Newton. Yang ditanya adalah F. Kemudian kita jawab, masukkan rumus ya. Rumusnya sama dengan katrol bebas, F sama dengan W per km. W-nya kita tulis yaitu 100, km-nya ingat di sini katrol bebas, km-nya adalah 2. Jadi 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Maka gaya yang dibutuhkan Pak Adit adalah 50. Satuannya Newton. F sama dengan 50 Newton. Pesawat sederhana yang terakhir adalah bidang miring. Nah, kalian perhatikan gambar ya. Ini adalah contoh dari penerapan bidang miring. Nah, untuk km-nya sama dengan dirumuskan W per F sama dengan L per H, di mana L itu adalah panjang papan bidang miring, satuannya meter, dan H itu adalah ketinggian bidang miringnya, satuannya meter. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, perhatikan penerapan bidang miring yang ada pada gambar. Cermati gambar ya. Nah, di situ diketahui H itu adalah 3 meter. Kemudian, nah di sini ada 4 meter. Ini bukan bidang miring ya. Bidang miring itu bagian yang ini ya. Nah, di sini belum diketahui nih bidang miringnya, maka kita cari dulu. Gimana cara mencarinya? Yaitu kita menggunakan atau menerapkan rumus Pythagoras. Bagaimana rumusnya, masih ingat kan? Oke, kita cari dulu. S sama dengan rumus Pythagorasnya akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16, 3 kuadrat itu adalah 9. Maka S sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 itu hasilnya adalah 5. Maka S-nya itu adalah 5. Kemudian kita tulis ditanyakan. Yang pertama itu adalah kita cari km-nya. Yang kedua kita cari W-nya. Oke, kita jawab bersama. Yang pertama kita cari km. Km rumusnya adalah S per H. Nah, S itu adalah 5 dan H-nya itu adalah 3. Maka km-nya sama dengan 5 per 3. Sama dengan 5 per 3 itu adalah 1,67. Kemudian soal yang berikutnya itu adalah mencari W. W rumusnya adalah km kali F. Km ini ibu tulis yang 5 per 3 aja ya, biar mudah dalam menghitungnya. Tapi kalau mau pakai yang 1,67 juga bisa. Nah, di sini km-nya adalah 5 per 3. 5 per 3 F-nya adalah 60 Newton. Maka kita tulis 5 per 3 kali 60. 60 dibagi 3 itu adalah 20. Maka W sama dengan 5 kali 20. W sama dengan 100. Satuannya Newton. Maka usaha yang dilakukan adalah 100 Newton. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.